Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Shalib Muhammad Fikri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadis Bahasa Inggris, semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang hadis. Yang pertama yaitu, hadis kabar Fatsa. Jika kita membuka Kamus Al-Muhit, akan kita temukan bahwa hadis adalah padanan dari kabar yang memiliki arti kabar atau berita, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 15. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau rekomendasi atau takrir yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga sebagian ulama-ulama yang mengungkapkan bahwa kabar berbeda dengan hadis. Menurut mereka, kabar adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada yang selainnya. Lanjut, yaitu jenis hadis dan contohnya. Yang pertama itu hadis qauli. Hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah adalah hadis qauli. Hadis ini berisi berbagai tuntunan, petunjuk syarah, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, maupun akhlak. Contohnya, saya bacakan artinya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang yang mendengarkan perkataan diriku, kemudian menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Karena banyak orang berbicara mengenai fikih, padahal ia bukan ahlinya. Ada tiga sifat yang karenanya tidak akan timbul rasa dengki di hati seorang muslim, yaitu ikhlas beramal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati, taat, patuh kepada pihak penguasa, dan setia terhadap jemaah. Karena sesungguhnya doa mereka adalah memberikan motivasi dan menjaganya. Selanjutnya yaitu hadis fi'ili. Selanjutnya hadis yang mendasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah hadis fi'ili. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi panduan bagi umat muslim untuk meneladaninya. Contohnya saya bacakan artinya, Nabi SAW di atas tunggangannya, bahwasanya tunggangnya itu menghadap. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Seperti sikap Rasulullah yang membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa mengintervensi ataupun membenarkannya. Contohnya, janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Misalnya hadis kami. Jenis hadis lainnya adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum terrealisasikan. Seperti halnya saat berpuasa tanggal 9 Asyura. Contoh hadisnya artinya dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Rasul SAW kemudian bersabda, tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima yaitu hadis ahwali. Hadis ahwali pada dasarnya hadis yang tidak mencakup empat hadis sebelumnya. Kategori hadis ini biasanya menceritakan sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah SAW. Contohnya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Yang terakhir yaitu hadis qudsi. Cara bahasa, qudsi bermakna suci. Sebab itu hadis qudsi didefinisikan oleh sejumlah ulama sebagai salah satu yang diceritakan Allah SWT kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran yang isinya disusun oleh Rasulullah SAW.
Hadis ini juga kerap disebut sebagai hadis ilahiyah atau hadis rabbaniyah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah berkata, anak Adam menyakitiku, ia mencaci maki waktu, dan akulah sang waktu. Di tanganku terletak segala sesuatu, aku bolak-balikan malam dan siang. Habis riwayat Bukhari dalam kitab tafsir. Pertama itu yaitu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga secara logis tidak mungkin mereka sepakat untuk berusaha. Hal ini dibagi menjadi dua, mutawatir lafzi, hadis yang lafaz dan maknanya mutawatir, mutawatir maknawi, hadis yang maknanya mutawatir tetapi lafaznya berbeda-beda. Yang kedua yaitu hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam setiap tingkatan sanad, tapi belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua yaitu hadis-hadis, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tingkatan sanad. Yang ketiga yaitu hadis dharif, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi pada satu atau lebih tingkatan sanad, yaitu berdasarkan kualitas sanad dan matan. Hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dapat hafalan dan pemahamannya serta tidak mengandung bias atau keanehan atau ilah. Hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi tidak sekuat perawi. Hadis sahih dalam hal hafalan serta tidak mengandung bias atau ilah. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih atau hasan yang disebabkan adanya kekurangan dalam keadilan dan kekuatan hafalan perawi, adanya syes atau ilah. Segitu saja pembahasan kita tentang hadis dan jenis hadis dan contoh-contohnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Uh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.